Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mas Topati. Kali ini kita mau ngobrol santai bersama owner dari kandang Diki Pasopati Klaten bersama Bapak Joko. Perkenalan dulu ya Pak. Iya. Mungkin teman-teman yang belum tahu, kita perkenalan dulu. Namanya siapa Pak? Iya, Joko. Facebooknya juga Joko Harwanto. Oh Harwanto. Ya, yang ternak sama yang ngurus DG Pasopati. Yang ternak sama yang ngurus Diki Pasopati, Pak Joko Harwanto. Iya. Lalu untuk sebelum lanjut ke ngobrol ke jalur ternak Pak, ini dulu sebelum masuk ke ternak merpati, ini Pak Joko itu profesi atau mungkin kerjanya apa? Dulu sih kontraktor sama konsultan di Jakarta ya. Kontraktor sama konsultan. Tapi kan itu ikut orang. Nah, kadang kita pengen kerja itu ya paling enggak kan harus ada yang harus bebas lah supaya kita bisa kerjaan apapun ya jadi rezeki intinya. Jangan takut untuk memulai usaha sendiri, wirausaha. Itu kontraktor ikut orang, lalu pulang ke Solo 2000 berapa nih Pak? Itu udah 10 tahun yang lalu ya, 2012-an. 2012-an kurang lebihnya 2012, lalu pulang ke Solo. Ke Klaten itu ya karena ada sesuatu, karena anak mau operasi jantung. Nah itu mau nggak mau pilihan antara kerja atau keluarga. Udah 2, anak 1 udah kuliah ini. Nah kuliah ini juga makanya sesuatu hal, profesi apapun, hobi apapun kalau ditelateni ya, bisa jadi jalan untuk rezeki. Termasuk ini burung dara. Ini kan dulu ya membantu waktu corona melanda, ini malah yang membantu untuk bertahan, dapat pengamal ini apa, pasif income, pendapatan di luar kita pekerjaan yang kita tekuni apapun ya. Lalu Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, untuk mulai beternak merpati atau mulai kenal dengan merpati itu tahun kapan dan bagaimana? 2019 akhir itu. Kalau ring saya dulu DG Pasopati itu donat dulu pertama kali. Iya. Itu ini belum menginjak ke pemilihan saja. Pemilihan nama DG Pasopati sendiri Pak? Ya itu Pasopati kan nama sebuah dapur keris, karena saya kan hobinya tosanaji. Nah itu namanya Pasopati itu kan panahnya senjatanya Arjuna kalau nggak salah. Nah itu kan melesat ya supaya, nah karena nama itu kan pengaruh juga. Ya itu percaya nggak percaya, kalau kita mau milih nama ring kandang kita ya kalau bisa ya harus ada maknanya. Diki itu Dwiguna. Dwiguna itu kan nama penggilingan sini. Oh, nama penggilingan. Nah, Dwiguna, makanya kan kalau di ring kan kepanjangan, makanya disingkat Diki. Paten. Terus lanjut yang nah itu kan karena cuma dari hal sepele, nemu burung di depan warung, kelihatan giring, ketangkep, terus habis itu kok ada rasa suka, akhirnya berternak, nyoba pertama kali tahun 2019 akhir. Nah itu mulai produksi 2020 awal. 19 akhir itu cuma berapa PN doang. 19 akhir? Iya, itu kan berarti bulan-bulan Juli Agustus itu pergantian ring ke 20 ya. Ini udah hampir, kalau sekarang 24 ya hampir 3,5 tahun. Terus saat yang pertama beli kan tadi dapat. Iya. Terus yang pertama beli itu dari mana? Nah itu dari teman-teman. Dulu kan 2019 kan banyak MP yang off. Nah itu baru sepi-sepinya MP. Ya, sebelum corona.
sebelum corona itu MB sepi 2019 itu orang pada jual, akhirnya orang pada off. Akhirnya saya juga beli, kayak dulu dapat ADR SI15 069 itu burung-burung tua. Terus ADR 059 itu juga ADR tua SI15 juga. Terus Rangkas 178 SI16 itu dari teman Boyolali juga. Terus Speedy Tektonik, Speedy ringnya ternaknya Mas Agus Speedy itu nomornya 178 SI 16 itu Tektonik, T765 kalau nggak salah nomornya. Itu terkenalnya Tektonik, dulu dapatnya dari Gang Pesing belakang Matahari dari temen. Terus apa lagi ya, dulu pertama kali itu sama DST, itu ternakannya Mas Montero dulunya, tapi induannya terus diternak sama kakaknya Mas Adit. Itu DST Bet itu terus ADR Rangkas, ya paling itu aja dulu pertama kali. Terus sama ring-ring ya ada Putra Kauripan dulu, terus ada ring-ring kandang lain lah yang mungkin nggak terlalu familiar di sekarang. Berarti mulai buka dan beli induk dari luar itu 2020-an. Ya 2020-an. 2021 masih? Itu ya beli, tapi ya ada ya jual, ada ya beli. Oh, udah mulai ya karena kita kalau ini kan murni, jadi misalnya hobi ya kita jual piye, misalnya laku 2 juta dari 10 ekor, nah, nanti kita beliin induk 1. Jadi kita take over kayak ADR Pandan itu dulu tahun 2019 saya beli dari ADR langsung ya, dari Mas Montero dulu. Terus ya beruang kayak itu kan tahun 2021 itu akhir Desember 2020 itu dari Kempo, dari Mandiri Klaten. Itu induannya saya beli beruang 378 ya 378 SI19 Kakak Lorenzo itu. Nah, ya tetap beli sih, aslinya tetap harus ada ngikuti upgrade juga. Karena memang bergantinya tahun itu pasti ada kejutan-kejutan baru gitu ya. Nah, yakin aja pasti ada. Kalau ada indukan yang bagus, yang kita srek, misalnya kita dari awal kita seneng, ya dikejar aja kalau memang itu menurutnya bagus. Kayak Nautica ini. Nah ini namanya Peru, dulu tahun 2019 cemah ditawarin ke saya dari Mas Erwin Glodokan ini. F1 Nautica, adik Lorenzo beda itu ibu. Dari 2019 udah pengen. Baru dapatnya kemarin ini, tahun 2023. Nah itulah namanya perjalanan waktu itu kan, yang dulu nggak mungkin, suatu saat kita pasti bisa mungkin kok. Nggak ada yang nggak mungkin lah intinya. Tetap usaha nomor 1 yang pasti. Ya itu. Lalu terus lanjut Pak. Ini kan memang ternak ya Pak. Perawatan merpati sendiri Pak, apakah ada yang berbeda atau gimana? Selain mungkin dari ikan, pilihan. Kalau dari Indo kita makan biasa aja, AD2 campur sama jagung kristal aja. Kalau orang lain kan mungkin kalau jagung yang hibrida itu, tapi kalau sini sih burungnya agak manja karena jagung gede nggak mau. Jadi yang mau nggak mau jagung kristal. Ya dan yang kedua resiko, yang ketiga juga nggak, nanti akan kebuang sia-sia karena nggak dimakan. Walaupun udah dipuasain 2 hari pun kemarin nyoba, ya tetap aja nggak mau. Kasihan burungnya nanti malah kena sakit, kita yang gelo. Kalau posisi ngelolo ya disempetin kasih AD2 atau porayam bisa BR atau AD2 atau 594 selagi dia induk itu ngelolo. Ya nanti kan buat pembentukan badannya, tulangannya biar besar. Nanti setelah dia mandiri ya biasa makan pakai jagung aja, biji-bijian aja. Dibantu spet juga Pak kalau pastinya. Kalau mau dipercepat bisa ditarik nanti dispet, tapi kalau enggak
kalau masih diloloh induknya bagus, misalnya nggak ditinggal nelur. Nah, kalau tinggal nelur itu biasanya loloannya kurang. kurang. Bantu sepet paling nggak 1 hari aja 1 kali. Nanti satu Biasanya malam aja, sore lah, sore hari. sore ke malam itu ya. Ya itu biar nanti kan buat malamnya buat bentuk badannya. Lalu kan ini udah ternak lumayan lama ya. Udah jual beli juga. Iya. Nah, itu untuk kabar-kabar prestasi Pak. Ya kalau saya kan hanya ternak dari awal, makanya Ya. kadang kan orang ternak kok burungnya bagus lah, itu kan tergantung juga. Makanya orang kalau ternak itu gampang, wong burung A ketemu B di ternak pun bisa jadi. Tapi kan belum tentu hasilnya bagus, belum tentu hasilnya jelek juga. Nah yang susah itu cari pasarannya. Nah, babat talas kalau semakin kita itu diterpa gosip, ya fitnah apa kabar gak enak lah, negatif itu buat penyemangat kita, jangan langsung ngelokro malah males lah, wes saya lah, nah, akhirnya off, nah, nggak lanjut, nah, kayak gitu. Buat Tapi untuk prestasi sendiri sebenarnya udah ada dari dulu itu kayak Marvel itu juara di Baran tuh 1-2, sering di lapak pinggiran itu juga sering dapat, tapi kan di tangan temen, walaupun itu dulu player saya dilatih temen ring sini juga. Itu anak ADR Pandan Sibeng itu. Nah itu tenaan sendiri, itu tahun 2021 pernah ditawar juga kandang gede juga dulu, zaman dulu. Tapi sampai sekarang masih tetap ada kabar-kabar prestasi. kalau yang itu kayaknya udah masuk ternak karena itu SI 21. Yang terakhir kemarin tahun 2022 itu anak bejo di temen Jepara, di All Star tim Jepara. Ya bejo yang tadi Megan yang Banyuwangi tadi itu anaknya namanya Liter Star, juara piala bergilir Jepara seri A, itu junior seri A nomor 2. Nomor 2. Nah itu burung yang dikalahin juga harganya fantastis pokoknya. Fantastis. Dapat juara 2. Ini memang kandang di Batu-Batu bukan sembarang kandang ternak biasa. Memang istilahnya disorter ya Pak ya. Ya paling enggak kan nanti menurut saya bagus. Nah, menurut tim yang latih ya monggo, istilahnya mau ngecek lagi, oh ya ini aja, saya ini aja Pak, karena saya nggak jual sortir, nggak jual kepake, intinya menurut saya udah saya sortir ya, menurut ini bagus. Dan nanti tinggal kan namanya orang itu kan punya prediksi, feeling sendiri-sendiri. Kalau mau ambil player, kalau nggak seneng biasanya nggak mungkin jadi. Kalau jenengan beli burung sebagus apapun, salah satu tim jenengan nggak seneng, pasti nggak jadi burungnya. Intinya seneng dulu. Lalu untuk ini bagi teman-teman mungkin yang belum tahu atau mungkin aku mau tanya harga, ini tak tanya ini. Gak apa-apa ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Kalau mungkin harga NPA ya, harga PA itu saran aja Pak. Iya. Berapa sampai berapa? Gitu. Iya. Kalau saya sih dari dulu kalau minimal tuh 150. Itu udah ya, nanti kan waktu itu bisa milih sendiri, ada beberapa pilihan dan nggak mungkin terus nanti mau dia jelek gitu ya enggak. Dari 150 paling range paling tinggi selama ini baru 1 juta, karena kan saya jual bahan siap jodoh aja, jadi kalau tanya giring atau apa ya nggak tahu karena belum ada. Kalau saya setiap jodoh lar 3 lar 2 itu udah jual. Saran harga 150 sampai 1 juta. Itu udah dapat darah yang bagus, misalnya darah yang juara, mau cucu virus atau apa anak beruang langsung F1 beruang. Nah itu kan range-nya paling 750, ada yang 550, ada yang sampai 1 juta, tergantung lah. Macam-macam teman-teman, tergantung kondisi di anda itu sendiri, Iya. Untuk
pengiriman merpati Pak. Ini prosesnya seperti apa atau bagaimana? Mungkin bisa sharing-sharing sama teman-teman yang nantinya mau kirim-kirim merpati ke luar daerah seperti itu. Kalau masih bisa dijangkau travel, biasanya pakai travel. Kalau bis ya bis. Biasanya kalau travel bis pakai kardus masih boleh, masih bisa. Tapi kalau KIP, LNP, KI8 itu pakainya keranjang buah kayak itu. Ya, Yang putih-putih itu ya yang putih nanti kasih kardus biar nggak kotor. Terus kalau jauh misalnya kiriman kayak ke Sampang, ke Sumenep kayak gitu kan biasanya 2 hari. Kasih minum dengan cara kasih minuman, kasih kapas, kasih air, sama kasih makanan di dalamnya. Ya kalau luar kota, luar Jawa misalnya kayak Kalimantan itu pakai pengiriman khusus luar kota. Kayak dulu pernah saya kirim ke Kaltim itu pakai L Cargo, Etan Lepen Cargo itu bagus. Nanti dari kita tetap keranjang buah biasa, nanti di sana di packing lagi. Nah, nanti tetap dipantau sama jasa pengiriman karena itu kan lebih dari 1 hari biasanya. Oh, berarti kalau misalkan 1 hari mungkin bisa sampai Itu nggak usah. Jadi pakai biasa aja, langsung burung aja. Sebelum makan usahakan udah sebelum kirim harus sudah makan. Paling enggak kalau nggak mau makan kita sepet dulu pakai pur agak cair itu, sepet aja biar tembolok tetap isi. Sampai sana paling enggak aman. Jadi kalau lebih dari 2 sampai lebih baru kasih makan. Nah, itu teman-teman tipsnya untuk pemilihan merpati dari owner kandang. Lalu Pak, selanjutnya sekarang ini tips bagi penghobi merpati yang mungkin sudah lama atau mungkin yang baru terjun mungkin dari dengan Nah kalau saya kan masih junior lah. Kalau buat itu yang penting kan telaten, namanya satu burung itu kan yang pasti burung sendiri aja dulu, materinya sendiri yang terbang itu harus yang mumpuni itu ya baik terah, pegangan, ya jalur-jalur lain yang mendukung kayak pemeliharaan dari suplemen, obat dan lain-lain. Kedua ya tim, kekompakan timnya. Kalau yang satu nggak kompak ya pasti nggak akan ada burung bagus lah intinya. Nah, pemeliharaan dan terutama disiplin pelatihan. Makanya piye itu harganya murah, yang mahal itu cara bikin untuk jadi playernya. Perjalanannya jalan dari bahan ke player, prosesnya. Lalu untuk yang terakhir Pak, ini pesan-pesan bagi penghobi merpati balap atau ternak atau mungkin merpati itu ya, kita merpati nggak usah ngomong merpati balap. Ini tipsnya atau pesan-pesannya gimana Pak? Ya kalau burung tuh harus telaten. Kedua senang dulu. Kalau dari senang kita akan jadi awet. Apapun itu hobi kita, kalau kita senang kita jalan, dan nanti habis senang udah telaten pasti jadi jalur rezeki kita. Iya. Pertama senang dulu. Jadi istilahnya nggak karbitan ya. Nah nggak ada yang instan. Semua butuh proses intinya. Mungkin itu aja ya Pak ya. Ngobrol kita di hari ini berdebatnya Pak Joko Harmanto. Besok mungkin kita bisa berjumpa lagi di channel di Pak. Nanti sudah komplit ya Pak? Iya, ini masih setengah jadi. Iya. Iya, ini tuh nanti kan ada kandang buat induk juga tapi pakai kandang box babet. Nah, itu ada 6 nanti sama box buat player. Suatu saat ke depannya kan pasti akan bisa terbang. Nanti kita jumpa lagi lain waktu. Kita terus kapan lagi. Iya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini tetap bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang merpati. Dan terima kasih juga pada Pak Joko Harmanto selaku owner dari kandang merpati yang telah menyiapkan waktu dan tempatnya untuk
kita bikin konten dari teman-teman. Nah, mungkin kurang lebihnya bila mana ada kata-kata yang salah dari saya atau perilaku salah dari saya, Pak, Iya. saya mohon maaf. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sukses buat Ya. MP Mania. Salam rumah merpati, merpati Mas Agi dan inspirasi.